Halo teman-teman, nama saya Kinaldi dari kelas 11 A Sinco. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat, yaitu Sang Kuryang. Alkisah, di dalam sebuah hutan ada seekor babi hutan yang sedang mencari air. Setelah berjalan jauh, babi tersebut menemukan mata air dan meminum airnya. Tapi ia tidak tahu bahwa air tersebut merupakan air seni dari Raja Seni Prabangkara. Dia adalah raja yang sakti, sehingga babi tersebut malah mengandung setelah meminum airnya. 9 bulan kemudian, ia melahirkan seorang anak perempuan. Saat Raja Seni Prabangkara tahu tentang kelahiran putrinya, ia langsung pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Dan setelah menemukannya, ia membawanya pulang ke istana dan menamakannya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh besar menjadi wanita yang sangat cantik. Banyak orang, raja, pangeran, maupun bangsawan melamar kepadanya. Tetapi mereka semua ditolak dengan halus. Dayang Sumbi belum tahu bahwa ini akan menyebabkan peperangan antara satu sama lain. Dan saat ia tahu, ia sangat bersedih dan ia meminta ayahnya untuk memperbolehkan dia untuk mengasingkan diri. Dan akhirnya diperbolehkan. Ia pergi ke dalam sebuah hutan dan ditemani oleh seekor anjing jantan yang bernama si Tumang. Di dalam waktu luangnya, ia juga suka bertenun. Pada suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang bertenun, peralatan tenunnya jatuh. Tetapi ia sedang merasa malas, sehingga ia mengatakan tanpa menyadarinya, siapapun yang mengambilkan dan mengembalikan peralatanku, jika laki akan ku nikahi, jika perempuan akan ku jadikan saudaraku. Yang mengembalikan peralatan tersebut masih Tumang. Karena itu, Dayang Sumbi mau tidak mau harus memenuhi ucapannya dan menikah dengan si Tumang. Tetapi si Tumang bukanlah anjing biasa. Dia adalah seorang dewa, tetapi ia telah terkutuk dan terbuang ke bumi. Mereka pun menikah. Setelah menikah, Dayang Sumbi mengandung dan 9 bulan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang ia namakan Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh besar menjadi pria yang tampan. Dari kecil, ia suka pergi berburu, tetapi ia tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayahnya. Pada suatu hari, ibunya ingin makan daging kijang. Pergilah Sang Kuryang berburu. Saat ia menemukan seekor kijang, ia menyuruh si Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Tetapi si Tumang yang biasanya penurut tidak mau. Sang Kuryang mulai kesal dan mengancam si Tumang dengan kata-kata, jika kamu tidak mau mengikuti perintahku, kau akan kuhabisi. Tapi si Tumang masih tidak mau mengejar kijang tersebut. Sang Kuryang menjadi marah dan kesal dan tidak mendapatkan daging kijang karena gagal berburu. Karena ini, dia malah mengambil daging si Tumang pulang. Ibunya belum tahu tentang fakta ini, memasak dagingnya dan memakannya. Tapi saat ia tahu, ia langsung murka dan menghukum Sang Kuryang. Sang Kuryang yang merasa sakit hati dan malah lari dari rumah tanpa berpamit kepada ibunya. Dayang Sumbi sangat menyesal atas perbuatan ini dan berdoa kepada dewa-dewa meminta ampun. Dewa-dewa mendengarkan permintaannya, mengaruniainya dengan kecantikan abadi. Selang waktu yang lama, Sang Kuryang sedang berjalan dan masuk ke dalam sebuah hutan.
Ini ternyata adalah hutan yang ia dulu tinggal dengan ibunya. Tetapi ia sudah lupa. Saat berjalan di dalam hutan ini, sang kuyang melihat wanita yang sangat cantik dan Dayang Sumbi yang sedang berjalan di dalam hutan tersebut juga melihat seorang pemuda yang sangat gagah dan sakti. Setelah pertemuan itu, mereka ingin menikah. Beberapa hari sebelum pernikahan mereka, Dayang Sumbi melihat bahwa di kepalanya calon suaminya ada sebuah bekas luka. Ia pun langsung teringat dengan anaknya yang telah lari dari rumah. Dan akhirnya ia sadar bahwa calon suaminya ternyata anaknya. Ia langsung menjelaskan kepada sang kuyang bahwa mereka tidak boleh menikah. Tetapi sang kuyang masih bersikeras mau menikah dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi lalu mengatakan, jika kamu ingin menikahi aku, kamu harus pergi membendung sungai Cituang dan membuat perahu yang besar untukku sebelum fajar. Sang kuyang langsung mengiyakan permintaannya dan pergi untuk melaksanakan niatnya. Ia menebang pohon dan kayunya digunakan untuk membuat perahu besar. Setelah itu, ia memanggil makhluk halus untuk datang dan menolongnya membuat bendungannya. Pada saat Dayang Sumbi melihat bahwa sang kuyang hampir selesai dengan pekerjaannya, ia berdoa kepada dewa-dewa meminta cara untuk menggagalkan sang kuyang. Dewa-dewa memberikan dia caranya, yaitu untuk memaksa ayam jantan untuk berkokok. Dan ia langsung melakukannya. Kokoyo! Saat mendengar suara itu, makhluk-makhluk haus langsung takut karena mereka pikir bahwa fajar telah tiba. Mereka langsung lari dari pekerjaan mereka yang sudah selesai. Sang kuyang melihat ini menjadi sangat marah dan merasa bahwa Dayang Sumbi telah mencuranginya. Dia pun merusak bendungannya dan menendang perahunya. Perahu tersebut akan terlempar jauh dan jatuh terbalik. Ini akan menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang kita sekarang kenali. Kemarahannya masih belum reda, sehingga ia lari mengejar Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi menghilang di suatu bukit dan sang kuyang pergi ke alam gaib. Sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Nah, demikianlah cerita sang kuyang. Pesan-pesan moral yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa kita harus menepati semua janji kita. Kita harus mengendalikan diri kita dengan baik. Dan kita tidak boleh curang saat melakukan apapun. Cerita ini adalah salah satu dari banyak cerita rakyat Indonesia. Dan cerita-cerita ini adalah bagian penting di dalam kebudayaan masyarakat kita. Cerita-cerita ini juga bersifat unik dan mempunyai amanat-amanat yang kita bisa jadikan teladan. Karena ini, kita harus melestarikan mereka. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa.